kami di hadapan-Mu sebagai Engkau yang berotoritas sepenuh-penuhnya dalam hidup kami. Kami taruhkan hidup kami dan seluruh masa depan kami dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau yang tepat menerima hidup kami dan mengatur masa depan kami. Berfirman Engkau kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami mau mendengar dan kami juga mau melakukannya. Kami tahu, mampukan kami, karena inilah kerinduan kami setiap saat dimanapun dan kapanpun. Kami mau terus melakukan kebenaran firman yang kami dengar. Terpuji-pujilah Engkau, segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang mentalitas seorang prajurit, gitu ya. Kalau nanti kita buka langsung 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mentalitas seorang prajurit. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kata prajurit, saudara-saudaraku, di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ketiga, pengertiannya sama dengan pengertian yang kita ketahui di zaman sekarang. Prajurit itu adalah tentara, TNI, baik itu tentara nasional yang angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan lain sebagainya. Gitu ya, tidak ada bedanya. Jadi sama maknanya dalam konteks di masyarakat kita. Kitab 2 Timotius, saudara-saudaraku, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau beritahukan, kitab 2 Timotius adalah kitab terakhir dari Paulus, yaitu tulisannya yang terakhir. Karena di masa-masa itu dia tahu bahwa dia akan dihukum mati di zaman Kaisar Nero ketika itu. Jadi 2 Timotius itu adalah pesan-pesan terakhir, tulisan-tulisan terakhir kepada anaknya atau anak rohaninya, Timotius. Jadi saudara-saudara, kalau dikatakan ini pesan terakhir, tulisan-tulisan terakhir, nasihat-nasihat terakhir sebelum dia menghembuskan napas terakhir, berarti pesan ini sangat penting. Sama dengan kita ketika orang tua kita, orang yang kita cintai itu memberikan pesan-pesan terakhir di akhir-akhir hidupnya, itu kita ingat sampai kapanpun dan kita akan lakukan. Karena apa? Itu penting. Karena ketika dia mau menghembuskan napas terakhir, masih ingat pesan-pesan ini. Makanya tidak ada orang yang ketika menghembuskan napas terakhir ada pesan, ada amanah kepada keluarganya, tidak dilakukan. Pasti dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi saya mau garis bawahi kepada saudara, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat adalah pesan penting, bukan hanya kepada Timotius, tapi juga pesan penting kepada saudara dan saya. Jadi ini bukanlah pesan main-main, tetapi pesan yang sangat serius. Saya tahu, saudara-saudaraku, menjadi seorang prajurit, menjadi seorang tentara bukanlah hal yang mudah. Mereka harus didisiplin, saudara-saudara, dari segala hal, mulai dari bangun tidur, mandi, makan, dan segala aktivitas mereka itu disiplinnya sangat tinggi. Seharusnya khotbah ini di ibadah pertama, gitu ya. Mereka juga dididik dengan keras dan berat, hanya untuk satu tujuan, yaitu agar mereka menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas.
Jadi tentara-tentara itu kalau saudara masuk ke tempat mereka itu, mereka dididik dengan keras, dididik dengan sangat disiplin. Supaya apa? Supaya mereka menjadi prajurit, tentara-tentara yang bukan ecek-ecek, bukan tentara-tentara main-mainan gitu, tapi tentara yang berkualitas, prajurit yang berkualitas. Saya berpikir hal yang sama akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita sebagai prajurit-prajurit Allah, maka Dia akan memproses kita. Nanti di bawahnya saya akan sampaikan kepada saudara, Dia akan mendidik kita dengan sebuah disiplin yang sangat keras. Dalam artian keras bukan fisik gitu ya, dan juga akan melakukan sesuatu buat kita agar kita apa? Menjadi prajurit yang bukan gampangan, bukan prajurit abal-abal. Apalagi di masa sekarang, saudara-saudaraku, di masa pandemi seperti sekarang ini, saudara dituntut untuk tetap percaya, sekalipun nalar saudara, pikiran saudara mengatakan nggak mungkin. Tapi seorang prajurit, saudara-saudaraku, karena kita sudah dibentuk, didisiplin dengan sedemikian rupa, seharusnya kita sebagai tentara-tentara Allah harus tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan setelah mereka, saudara-saudara, tentara-tentara kita ini, setelah mereka selesai menjalani proses pendidikan, ada sumpah prajurit yang harus mereka pegang erat-erat. Ya, jangan wah itu luar biasa mereka. Moto mereka itu, saudaraku, harusnya di bawah ini. Moto tentara itu, jika kau harus mati, jangan pernah lari. Itu sumpah mereka tuh. Moto hidup mereka sebagai tentara. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Jadi artinya tinggalkan, mati saja udah. Kalau dulu ada kalung-kalung nama, biarkan di bawah, tinggal kalung nama itu ke orang-orang yang dia cintai. Dia perintah maju walaupun di depan banyak musuh. Kalau dia mau maju, tahu bahwa ada musuh di sana, tetap harus maju dulu. Artinya itu benar. Kalau harus mati, matilah sebagai pejuang yang punya harga diri. Itu moto mereka. Jadi saudara bisa bayangkan, tentara yang bekerja di dunia saja, itu prosesnya, pendisiplinannya, pelajarannya itu sangat luar biasa. Supaya apa? Sekali lagi saya katakan, supaya tidak menjadi prajurit gampangan dan abal-abal. Ada musuh lari lagi, bagaimana mau prajurit kayak gitu? Pertama saya katakan, kalau berbicara tentang prajurit, pertama itu berbicara tentang proses. Ya, prosesnya juga panjang. Begitu juga menjadi prajurit Allah, kita harus melalui proses. Mengapa? Proses itu untuk apa? Coba saudara hanya bandingkan saja di perjanjian lama, di kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1, saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, kata Nabi Yehezkiel, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudara, mengapa waktu Roh Allah membawa Nabi Yehezkiel di dalam penglihatannya, dia dimasukkan ke dalam lembah? Saya, saudara-saudaraku, walaupun ini harus banyak artikel-artikel mengatakan di dalam perjanjian lama, kalau bicara tentang lembah, itu bicara tentang proses. Jadi ketika dia dibawa ke dalam lembah, itu proses persiapan agar tidak takut dalam segala medan yang ada, yang saudara kita hadapi. Jadi lembah itu berbicara tentang peremukan, proses, tekanan, masalah. Jadi saudara-saudaraku, jangan takut kalau ada masalah. Jangan takut kalau ada proses. Jangan takut kalau kita menghadapi pendidikan sama Tuhan. Kita dididik. Saya sudah di ibadah online, saya sudah pernah sampaikan. Karena tidak mungkin, gini, ilustrasi yang kemarin di ibadah online itu saya ngomong, ketika seorang guru memberi ujian kepada murid-muridnya, itu gurunya tahu bahwa murid itu kesulitan untuk menghadapinya, kesulitan untuk menjawabnya, tapi guru itu tetap diam. Kenapa? Karena
guru tahu bahwa dia, muridnya, sedang ujian. Kadang Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita. Kalau kita merasa ketika kita di dalam proses persiapan menjadi seorang prajurit yang handal, prajurit atau tentara Allah yang hebat, kadang Tuhan menghadapkan kepada kita ujian, saudara. Dan ketika kita menghadapi ujian, kita berteriak, Tuhan, apa sih jawabannya? Kadang Tuhan itu diam. Kalau sudah diam, saudara percayalah, saudara sedang menghadapi ujian. Nggak ada kalau tiba-tiba murid ngomong, apa jawaban dari soal ini? Kalau gurunya ngomong jawabannya ya, itu bukan ujian, saudara-saudaraku. Tapi ketika Tuhan, kita teriak sama Tuhan, dan terkadang dia sepertinya diam, langsung ambil kesimpulan bahwa Tuhan kita sedang ujian. Gak ada yang lain. Dan kita tinggal menunggu hasilnya. Gitu. Jadi ketika Nabi Yehezkiel ini dimasukkan, dibawa ke dalam lembah, dikatakan dalam penglihatannya, yang dia lihat, saudara-saudaraku, adalah tulang-tulang. Coba bisa nggak bayangkan kalau Nabi Yehezkiel nggak dimasukkan ke dalam lembah itu, dia tahu tidak dari atas bahwa di dalam lembah itu banyak tulang-tulang yang dan kering keadaannya. Dikatakan begitu banyak tulang-tulang. Nggak tahu, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, kadang Tuhan bawa kita ke dalam lembah supaya tahu kondisi kita, bro. Keadaan kita, keadaan orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan marah kalau Tuhan membawa kita ke dalam lembah, sama seperti Nabi Yehezkiel dibawa ke dalam lembah, supaya Tuhan mau memperlihatkan kepada Nabi Yehezkiel bahwa di dalam lembah itu banyak tulang-tulang yang berkeringat. Kita juga kadang begitu, saudara-saudaraku. Tuhan ingin memperlihatkan keadaan kita. Tuhan ingin memperlihatkan kondisi orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu sebuah proses untuk membersihkan kita, agar kita tahu bahwa kita ini keadaannya seperti ini. Kadang orang lain memberitahukan keadaan kita nggak dengar. Makanya Tuhan bawa kita ke dalam sebuah lembah supaya tahu kondisi kita yang sesungguhnya. Kalau tahu kondisi kita yang sesungguhnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Gitu loh, saudara-saudaraku. Keadaan tulang-tulang itu dikatakan sangat kering. Kalau saudara baca ayat yang kedua, saudara, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu di Yehezkiel tadi, berkeliling-keliling, dan sungguh dikatakan amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dia diperkatakan, coba kamu ngomong sama tulang-tulang ini, Yehezkiel, suruh mereka bangun, mereka bangkit. Dan ketika saudara baca ayat-ayat itu, mereka akhirnya tulang-tulang itu bangun dan bangkit, saudara. Ini dia katakan, ini adalah gambaran orang Israel yang sudah mati dan dianggap seperti tulang-tulang yang kering. Ini kondisi keadaan di zaman sekarang. Tuhan melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang mati dan seperti tulang-tulang kering. Jangan kita berpikir kita juga nggak seperti tulang dan yang kering loh. Kita kadang kondisi kita, kalau nggak disadarkan, kita adalah kondisinya kadang mati, sama seperti tulang-tulang kering. Ini menggambarkan bahwa jiwa-jiwa di zaman sekarang ini, saudara, mereka itu tidak berpengharapan. Alkitab katakan di Perjanjian Baru, mereka tidak digembalakan. Mereka tidak, kalau dikatakan mereka tidak punya tujuan. Mereka putus asa. Mereka tidak dapat melihat Tuhan di dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini. Keadaan mereka mati seperti tulang-tulang kering. Kita harus bangun, saudara. Kita harus bangkit. Kita harus berdoa supaya hidup kita dibangunkan, dihidupkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali, karena tekanan-tekanan yang berat membuat kita tidak berdaya
Dan ketika kita tidak berdaya, kita kadang tidak mencari apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Yeskiel Tuhan minta, keadaan orang Israel seperti tulang-tulang kering ini harus dihidupkan kembali. Harus dengan doa Allah untuk menghidupkannya. Harus mengalami proses. Begitu juga ketika kita menjadi bagian dari tentara Allah. Saya katakan, ketika kita memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan memasukkan kita menjadi bagian dari pasukan Allah. Saya katakan, bukan hanya pasukan atau laskar Kristus. Tuhan mau menyadarkan kita. Jadi sejak awal kita sudah dipanggil untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Tapi ini dengarkan, banyak prajurit-prajurit Tuhan yang sekarang ini sedang berperang tapi dalam keadaan yang terluka. Makanya banyak kita yang kalah dalam setiap pertempuran iman kita. Kita sebelum perang saja sudah terluka kita. Terluka oleh tekanan hidup, terluka oleh masalah, terluka oleh pekerjaan, terluka dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak pernah menang di dalam pertempuran iman kita. Karena kita maju saja kita sudah hampir kalah. Kita sudah terluka. Kita seperti prajurit-prajurit yang terluka dan maju di dalam peperangan. Pastilah kita menjadi sasaran empuk, saudara. Bahkan Tuhan bukan hanya sekedar memanggil kita, mempersiapkan kita menjadi seorang prajurit biasa, menjadi seorang prajurit yang hanya berseragam tentara, tapi mentalnya, tapi prosesnya kita tidak mau, saudara-saudaraku. Namun Dia memanggil dan mempersiapkan kita sebagai pasukan elit dan pasukan khususnya Tuhan. Saudara-saudara ini 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, kita ini pasukan elitnya Tuhan. Saudara tahu menjadi pasukan elitnya di Indonesia itu gak usah jauh-jauh, PM saja untuk menjadi pampres. Tingginya harus syaratnya banyak, kebahasanya, tubuhnya, kualitas banyak sekali, karena harus di atas rata-rata. Kita ini, saudara-saudaraku, di atas rata-rata seharusnya, dibanding dengan orang yang di luar yang belum percaya sama Tuhan. Jadi kita ini pasukan elit atau pasukan khususnya Tuhan. Kalau berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 itu, kita ini prajurit Allah, saudara. Betapa membanggakannya saya, betapa membanggakannya kita sebagai prajurit, sebagai bagian dari pasukan khususnya Tuhan. Ini adalah panggilan yang istimewa, saudara. Ini panggilan yang istimewa. Kalau saudara mengatakan ini sesuatu yang istimewa karena saudara sebagai prajurit pasukan khususnya Allah, bolehkah kita hari ini membuat sebuah pernyataan? Pernyataannya gini, saya mau menjadi bagian dari pasukan elitnya Tuhan, atau tentara atau prajurit elitnya Tuhan. Dan saudara bisa berkata, inilah, bahwa ini adalah panggilan saya yang istimewa. Jangan takut, saudara. Artinya kalau saudara menjadi prajurit elitnya Tuhan, mau gak mau saudara masuk di dalam peperangan. Kita ini menolak jadi prajuritnya Allah, menjadi orang-orang biasa aja pakaian ini, karena takut dalam peperangan. Padahal kita ngomong kita sudah masuk di dalam medan peperangan. Setiap saat kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa hindari. Kalau sudah di dalamnya kita bisa harus masuk, mau nggak mau kita harus bersikap seperti seorang prajurit. Bukan prajurit yang biasa-biasa hanya karena berseragam tentara, tapi kita menjadi pasukan elitnya Tuhan. Harusnya kita tiap hari nyanyi itu, apa nyanyinya? Majulah laskar Kristus, majulah dengan kuasa gelap, lawan kuasa gelap. Itu di kidung-kidung kesukaan. Ikut salib Yesus,
sungguh dan tetap. Kristus yang memimpin waktu berperang, maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kita ini laskarnya, bukan laskar yang biasa-biasa, tapi elitnya. Saya agak ragu saudara diomongin laskar pasukan elitnya Tuhan. Betul nggak sih? Betul saudara-saudara. Betul. Yang kedua, mari laskar Kristus berani menyerang. Laskar nggak menyerang, bertahan nggak mungkin loh. Laskar iblis mundur, Kristus yang menang. Apa lagi? Guncangkanlah mereka takut dan gempar. Sorak laskar Kristus, nyanyi nyaring bergema. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Enak lagu masa lalu, masa dulu, tempo dulu. Kita ini laskar Kristus, amin saudara. Amin apa nggak kelihatan. Ayo kita ngomong, saya menjadi bagian dari laskar Kristus yang elit. Berani nggak ngomong? Karena saudara harus maju dalam peperangan. Kalau takut perang ya udahlah, saudara jadi tukang masak aja, masakannya untuk makanan tentara. Ya, kita dipanggil untuk berdiri di pihak Allah, saudara. Kita harus menunjukkan sikap keberpihakan kita kepada Allah. Saudara tahu dikatakan prajurit itu harus tahu komandannya. Komandan kita itu Yesus. Kadang kita nggak tahu komandan kita Yesus. Di 2 Timotius 2 pasal 2 ayat 3 dan 4 tadi. Komandan kita itu Yesus. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita komandannya Yesus, berpihaklah sama Yesus. Lukas pasal 11 ayat 23 dikatakan, siapa yang tidak bersama aku, tidak berpihak dengan aku, ia melawan aku. Habis. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia mencerai beraikannya. Ini tegas, nggak ada warna abu-abu. Kalau engkau bersama dengan aku, engkau di pihak aku, gitu. Tapi kalau engkau tidak bersama dengan aku, berarti engkau menolak aku. Jangan di kita ini di ruang abu-abu senantiasa di masa-masa sekarang ini, saudara. Jangan saudara-saudaraku, ini kita harus ngomong hitam-hitam, putih-putih sekalian. Panas-panas, jangan suam-suam, saudara. Karena Tuhan tuh paling benci di area yang abu-abu. Karena itu orang tuh nggak tegas. Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau harus ingat bahwa engkau adalah prajurit. Saya juga mau katakan kepada saudara, harus ingat saudara-saudara bahwa engkau adalah prajuritnya Allah, laskar-laskarnya Allah. Seharusnya saudara punya mentalitas yang keren, yang luar biasa. Engkau adalah tentara Allah. Paulus mengatakan bahwa kepada Timotius, engkau harus memiliki satu spirit prajurit. Mental itu, engkau harus memiliki satu mental prajurit. Nah, ini yang kedua, kita masuk lagi ke yang kedua. Tadi yang pertama apa? Prajurit itu berbicara tentang proses. Yang kedua, prajurit itu berbicara tentang mentalitas. Mentalitas seorang prajurit Kristus adalah mau rela menderita. Baca dari 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Mentalitas seorang prajurit Kristus adalah mentalitas untuk berjuang, bukan selalu kalah dan menyerah. Itu bukan mental kita, bukan mentalitas kita.
Mentalitas seorang prajurit Kristus pantang menyerah sekalipun menderita. Kan itu motonya tentara Indonesia itu. Disuruh maju walaupun di depannya ada musuh. Seharusnya kan ngomong, lah ada di depan musuh kenapa disuruh maju? Ya memang itulah mentalitas seorang tentara, saudara. Maju berperang. Mentalitas seorang prajurit itu selalu siap siaga sekalipun situasi tenang, sekalipun situasi nyaman, sekalipun situasi aman, sekalipun tidak ada peperangan. Mentalitas seorang prajurit Allah harus tetap siaga penuh. Karena iblis itu dikatakan datang seperti pencuri, tidak tahu kapan kita lengah, dia akan menerkam kita, membinasakan kita. Banyak kita di masa-masa pandemi ini sangat lengah sekali gitu. Mentalitas seorang prajurit Kristus adalah mereka selalu waspada setiap saat, walaupun keadaan mereka tidak sedang dalam keadaan berperang. Mentalitas seorang prajurit Kristus adalah mereka selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di Efesus pasal 6, kalau saudara bisa baca ayat 11 sampai 18. Selalu berikat pinggangkan kebenaran, selalu berbaju jirahkan keadilan, selalu berkasutkan kerelaan, selalu memberitakan Injil, selalu mempergunakan perisai iman, selalu menggunakan ketopeng keselamatan, selalu membawa pedang roh yaitu firman Allah, selalu berdoa untuk orang-orang kudusnya Tuhan, selalu berjaga-jaga. Inilah mentalitas dari seorang tentara khususnya Allah. Kita nggak pernah hafal ayat, kita nggak pernah memperkatakan firman. Ketika kita menghadapi masalah, habislah kita, saudara. Coba bandingkan Keluaran pasal 12 ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Bayangkan, ini cerita orang Israel ada di tanah Mesir 400, jangan salah saya, 430 tahun dibutuhkan untuk mengubah mental sebuah bangsa. Tuhan mengubah mentalnya orang Israel itu sebelum diambil keluar ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tuhan itu membutuhkan 430 tahun membentuk mental seorang bangsa Israel. Bayangkan saudara-saudaraku, kita ini dijajah sama Belanda 400 tahun. Siapa yang punya sejarah? 350 tahun. Dijajah sama Jepang 3,5 tahun. Tapi dijajah oleh diri kita sendiri hampir 10 selama hidup kita. Kita nggak pernah bisa menang dengan pergumulan pribadi, pergumulan tentang dosa. Kita nggak pernah menang di sana. Bayangkan Tuhan membutuhkan 430 tahun untuk membentuk mentalitasnya bangsa Israel. Sebelum kemana? Sebelum mereka pindah ke tempat perjanjiannya Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau berbicara yang ketiga, yang terakhir, sudah diangkat tinggal 10 menit. Kalau yang ketiga berbicara tentang prajurit, itu berbicara tentang fokus. Tugas pokok utama tentara Indonesia kalau saya lihat di undang-undang, itu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini tugas pokok utama tentara. Tugas pokok kita apa? Fokus utama kita, saudara-saudara. Lihat kalau saudara baca di ayat yang keempat, dikatakan 2 Timotius 2. Dikatakan ini tugas pokok kita. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Jadi prajurit-prajurit Kristus juga punya tugas utama. Apa itu? Fokusnya hanya satu saja, yaitu
berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Yesus. Berkenan kepada Yesus. Jadi fokus utama kita, hidup kita ini untuk berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan tadi yang saya baca di ayat 4. Paulus berkata seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tidak memusingkan apapun saja yang ada pada dirinya, kecuali tentang satu hal yang dia pun, yaitu dia berkenan kepada komandannya. Harus berkenan, itu fokus kita, saudara. Biarkan kita hidup kita ini di masa-masa sekarang ini tetap berkenan kepada Kristus. Saudara-saudara, ini berarti hidup kita hanya satu fokus, dan ini juga merupakan fokus dari hidup Timotius dan hidup kita, yaitu tetap hidup dalam perkenanan Allah, hidup dalam perkenanan komandannya. Inilah fokus hidup kita. Saya katakan sebagai prajurit Kristus tidak terpecah fokus kita karena persoalan, karena ekonomi, karena uang dan lain sebagainya. Tidak terbagi fokus kita. Kita rela menderita demi apa? Agar tetap berkenan kepada Allah. 3 hal inilah kalau mau bicara tentang prajurit elitnya Tuhan. Jadi mentalitas kita harus berubah mulai dari sekarang. Kita ini bukan hanya pengikut, saudara, tapi kita ini umat pejuang, umat yang handal. Jangan hanya kita mengenakan pakaian dinas ketentaraan kita baru kita ngomong kita tentara. Jangan hanya mengenakan kekristenan, baju kekristenan kita baru kita ngomong kita Kristen. Kita ini setelah kita terima Yesus, kita ini diangkat jadi tentara elitnya Tuhan. Ayo kita memiliki mentalitas yang luar biasa. Fokus kita berkenan kepada Tuhan. Sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Mari kita naikkan satu pujian.